Aku resah, aku gelisah, kemana ku harus mencari informasi tentang pendidikan serta menyuarakan sikap dan permasalahan di tanah air. Ku duduk di depan televisi sambil ngopi, ku tonton siaran TVRI Bengkulu. Segala informasi teraktual ada di beranda TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Media pemersatu bangsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali di sini saya Aldila Vidya. Tentunya kita berjumpa kembali dalam Berendo di edisi hari ini Senin 7 Oktober 2024. Dan pemirsa ini berbicara tentang anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan juga mendukung untuk setiap tumbuh dan juga kembangnya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana peran dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dalam melindungi hak anak serta bagaimana dalam hal ini kontribusinya dalam memastikan setiap anak mendapatkan pengakuan dan juga perlindungan hukum yang semestinya. Bersama dengan tim dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah yang sudah hadir di hadapan saya pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Kejari Bengkulu Tengah, ini sudah hadir Bapak Dr. Firman Halawa SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dila, salam untuk pemirsa semua dimanapun berada. Iya, Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Baik, pemirsa kita juga sudah dihadirkan langsung ini dari Kasih Datun Kejari Benteng. Selamat sore Bapak Dwi Nanda Saputra SHMH. Selamat sore Mbak Dila. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat, baik. Selalu semangat ya sehat. Bapak ya. Jam berapa tadi Bapak dari Bengkulu Tengah Pak? Kurang lebih jam 4. Jam 4, iya karena jarak kita yang tidak begitu jauh lah ya, Bengkulu Tengah dan juga Kota Bengkulu. Baik Bapak, ini kalau kita berbicara mengenai hak anak. Sebelum kita membahas apa saja mungkin hak-hak anak yang mungkin melihat peran dari Kejaksaan Negeri, apa saja sih Pak sebenarnya hak yang anak dapatkan semestinya gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Dila. Secara umum dapat kita sampaikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga masyarakat, terutama juga anak-anak. Anak-anak yang dilahirkan ini administrasi dasar yang wajib harus ada dan melekat untuk setiap perkembangan apapun ke depannya itu adalah kartu identitas anak yang diawali dengan adanya akte lahir. Akte lahir ini kan membuktikan bahwa benar si anak dilahirkan di waktu di mana yang bersangkutan dilahirkan. Nah, dengan dasar itu kemudian akan berkembang terus dalam kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan apapun yang diperlukan semasa hidupnya, itulah dasar administrasi yang diperlukan dan semua orang kita juga bisa melakukan itu. Nah, terkait dengan itu ada banyak hal, misalnya selain daripada kartu identitas anak, akta kelahiran, dan juga administrasi-administrasi lainnya yang berkenaan dengan kependudukannya. Mungkin itu secara singkat yang saya sampaikan. Iya, itu tadi untuk secara kependudukan ya Bapak ya, secara akte, kemudian juga tadi ada KIA. Nah, semestinya kan ini memang orang tua ya harus aware juga dalam mendapatkan secara administrasi ini untuk anak. Tapi semestinya orang tua yang seperti ini, apakah kalau dari Bengkulu Tengah nih Pak, dalam kacamata Bapak ini sudah sebagian besar mengikuti prosedur yang berlaku Pak? Iya. Perlu saya jelaskan dulu pada kesempatan ini bahwa memang terkait dengan pengurusan kartu identitas atau administrasi kependudukan anak atau warga negara manapun, ini memang domain dari pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Dukcapil lah misalnya. Dukcapil. Tetapi mungkin pertanyaan sebagian orang atau kebanyakan pihak, lalu peran kejaksaan ini di mana? Itu kan pertanyaannya. Betul. Ini kok kejaksaan malah ngurus yang begini-begini? Nah, perlu saya jelaskan secara umum begini, kejaksaan itu punya beberapa fungsi sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor
11 tahun 2021 ya. Di sana ada beberapa fungsi kejaksaan itu di bidang pidana, ya melakukan penyidikan tindak pidana tertentu termasuk korupsi dan juga penuntutan pidana. Nah ini mungkin yang diketahui banyak orang. Itu yang lumrahnya, betul. Nah ini jaksa yang hadir di sidang menuntut orang, menyidangkan perkara itu yang memang melekat di dalam pandangan semua orang mungkin sebagian besar ya. Tetapi ada fungsi lain yang sebenarnya juga sangat penting, yaitu jaksa ini sebagai pengacara negara dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama pemerintah dan negara. Nah, dalam kaitan itu kejaksaan melakukan banyak fungsi-fungsi, yaitu melakukan penegakan hukum, melakukan bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, pendampingan hukum yang kita lakukan itu sebagai bagian dari fungsi pertimbangan hukum itu, yaitu kita dapat memberikan jasa konsultasi hukum kepada pihak terkait, terutama pemerintah atau negara, ya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Termasuk di dalam hal misalnya ini urusan warga negara, ya administrasi kependudukan, dan bagi anak-anak yang dilahirkan, kejaksaan bisa hadir untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah yang memang punya program-program untuk membantu penerbitan pengurusan kartu identitas anak. Nah, kenapa mungkin ini menjadi atensi kita, perhatian kita, bahwa kadang administrasi kependudukan tadi sudah saya jelaskan di awal pentingnya ini karena ini dasar administrasi awal bagi siapapun kita untuk kedepannya ini mau bagaimana, mau kita urus apa, termasuk kita mau menikah, mau sekolah, terutama dasarnya anak-anak. Pasti itu ya Pak ya. Itu. Nah, ini mungkin terabaikan misalnya masyarakat yang terjauh, jauh, malas untuk datang hanya untuk urus, untuk itu belum lagi mungkin ribet urusannya. Ya biaya yang dikeluarkan banyak, kemudian waktu banyak tersita. Nah di sini kita memberikan ruang untuk hadir sebagai bagian dari kehadiran negara. Jadi, kejaksaan ini melalui pendampingan hukum itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa membantu memfasilitasi pengurusan kartu identitas anak ini sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain juga itu, ya kita banyak mengetahui fakta bahwa ada anak-anak yang dilahirkan, mohon maaf misalnya dari satu perkawinan yang tidak sah, atau misalnya karena ya kecelakaan dalam tanda kutip. Nah ini kan negara harus hadir. Jangan sampai anak yang dilahirkan ini yang tidak tahu apa-apa tetapi terimbas akibat misalnya perbuatan orang tua atau kondisi orang tuanya. Karena itu mau tidak mau maka hak-hak anak ini harus terlindungi. Yang melakukan ini adalah negara. Tidak boleh terabaikan. Karena itu negara hadir untuk memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu harus mendapat perlindungan minimal berupa kartu identitas anak dan juga akte kelahiran anak sebagai dasar dari administrasi awal ketika ia dilahirkan di dunia. Iya, baik. Tapi tadi menarik nih Pak, mengenai mungkin yang tadi dalam tanda kutip kecelakaan, karena banyak yang bilang ketika ada permasalahan seperti ini nanti bakal sulit nih ngurusin aktenya katanya gitu. Nah, apa sih Pak mungkin yang bisa, apa sih perbedaannya gitu persyaratan? Apakah ada perbedaan gitu Pak persyaratannya atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang tuanya tidak ada seperti persyaratan administrasi pernikahan dan lain-lain gitu Pak? Mungkin nanti bisa ditambahkan teknis, tapi secara umum saya dapat gambarkan bahwa meskipun mungkin anak tersebut lahir dari tanda kutip kecelakaan ya, tetapi tidak mengurangi hak si anak untuk mendapatkan misalnya akte lahirnya. Hal ini bisa dilakukan misalnya nanti di dalam akte lahir itu yang disebutkan hanya nama si ibu saja. Iya. Hanya nama si ibu. Tetapi boleh disebutkan nama si ayah, boleh jika si ayah menghendaki. Dan itu pun apabila memang si ayah bisa dipastikan melalui penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi ya, memastikan bahwa dia benar ayah dari si anak, misalnya melalui tes DNA. Sekarang ini ada bukti lampirannya gitu ya. Kalau memang kuat dan dia tidak keberatan atau nanti bersedia memberikan pernyataan untuk dituliskan namanya di akte lahir, boleh. Tapi kalau memang tidak, hanya nama si ibu yang dicantumkan di sana. Boleh juga tidak dicantumkan sama sekali. Kalau memang contoh, ada anak yang mohon maaf lah, kita sering mendengar ada ditinggalkan di pinggir jalan. Ini nggak ada yang ngaku nih. Ini betul. Siapa orang tuanya nggak ada yang ngaku. Nah kalau dalam kondisi yang demikian ya paling hanya nama si anak saja yang disebutkan di dalam akte lahir. Nama
bapak ibunya karena tidak diketahui, tidak ada yang ngaku, ya tidak disebutkan. Tapi intinya perlindungan negara kepada anak yang dilahirkan itu ada. Oke. Minimal harus terbit akte lahir apapun kondisinya. Iya baik, artinya akte lahirnya itu ya, Ya. Pak yang penting ya Pak. Ya, mungkin secara Betul. teknis nanti kita kembali ke Pak Nanda Iya. setelah ini Pak, tapi kita jeda terlebih dahulu nih, kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo, dan tadi kita sudah membahas secara umum ya peran Kejaksaan Negeri, khususnya dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dalam hal membantu hak-hak anak. Ternyata ada beberapa hal ya Bapak ya, tadi peran Kejaksaan sendiri tentunya di dalam bentuk pengakuan, kemudian juga ada bantuan, pendampingan, dan dalam hal ini hadir dalam rangka pendampingan kepada masyarakat. Nah, tadi kita membahas seputar dengan kartu identitas anak dan juga akte kelahiran yang ternyata ini sangat penting sekali perannya bagi seorang anak, bahkan hingga dia dewasa. Yang pertama kali secara administrasi yang dicari adalah akte. Nah, mungkin secara teknis nih, Pak Nanda tadi Pak Kajari sudah menjelaskan bahwasannya ketika membuat akte kelahiran ternyata dalam hal ini ketika sang anak ini dia tidak tahu mungkin orang tuanya, kasusnya tidak tahu ayahnya seperti itu, nah masih bisa nih. Karena selama ini mungkin masyarakat pikirannya, sudut pandangnya adalah ini kalau nggak tahu ayahnya siapa, nggak bisa bikin akte. Itu sering Pak terdengar seperti itu. Bahkan anak-anak yang mungkin di pinggir jalan, yang mohon maaf tadi di jalanan mungkin ditinggalkan orang tuanya, itu juga seperti pupus harapan Pak. Mereka ini gimana aktenya? Mungkin secara teknisnya seperti gimana nih Pak? Siap. Pak Nanda. Jadi awal mulai berdasarkan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta juga mendapatkan pelindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Ya. Dijelaskan juga di pasal 4, pasal 5, pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap anak itu membutuhkan identitas diri dan status kewarganegaraan. Jadi untuk itu kami di sini hadir karena akte lahir itu adalah awal segala akses. Iya, betul. Ya, apabila tidak punya akte kelahiran, dia tidak akan bisa mengakses pendidikan, kesehatan, dan sampai bekerja mungkin. Jadi itulah kami di sini menginisiasi dari Jaksa Pengacara Negara bekerja sama dengan Dinas Sosial, kemudian Dinas Capil. Kami membuat inovasi yang kami beri nama Sigalak. Aplikasi Sigalak yaitu sistem legalitas anak yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan, untuk mengajukan permohonan penerbitan akte kelahiran. Jadi awal mulanya ini kami waktu itu ada perwalian ya Pak ya, perwalian anak di panti asuhan. Jadi ketika saya ke panti asuhan ada anak-anak, beberapa anak di situ yang tidak memiliki akte kelahiran. Saya tanya kenapa, karena anak-anak tersebut memang artinya berada di panti asuhan tidak diketahui oleh Identitasnya. pengurus panti tidak tahu, tiba-tiba ada anak. Jadi itu mereka juga awam bagaimana kan terhadap status anak tersebut. Ada yang sudah usianya 6 tahun di situ. Udah 6 tahun. Ada 6 tahun. Nah disitulah saya menginisiasi membuat pendampingan ini untuk melakukan percepatan penerbitan akte kelahiran. Karena ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika bukan orang tua sendiri yang mengajukan itu. Wali gitu ya jatuhnya. Jadi makanya ini awam kan bagi pemilik panti. Jadi ada aturan sendiri. Jadi tetap kita buat ada pemohon di situ. Pemohonnya jadi pemilik panti karena akan berhubungan langsung akte kelahiran dengan kakak. Jadi nanti kakak yang dipakai adalah kakak pengurus panti. Oh gitu. Itu hanya saja nanti di akte kelahiran tidak disebutkan nama orang tua. Oh bisa tapi bisa nanti nama anak tersebut masuk dalam kakak si pemohon. Statusnya mungkin family gitu. Jadi bukan anak kandung. Betul. Karena jadi dan itu syaratnya juga kita harus membuat laporan di kepolisian. Maka itu salah satu juga tugas kita untuk mendampingi kan. Mendampingi dari pihak panti asuhan kita ke kepolisian untuk membuatkan berita acara
terhadap anak tersebut. Oh gitu. Nah ketika ke pihak kepolisian membuat berita acara dari kejaksaan itu ikut mendampingi Pak? Ya, mendampingi dari JPN, dari Jasa Pengacara Negara kita dampingi, karena mereka juga kan awam bagaimana cara. Jadi kita datang ke kepolisian, kemudian kita ceritakan kronologi anak tersebut, nah, baru kita dapatkan berita acaranya. Itulah syarat utama yang untuk menerbitkan akta kelahiran. Iya. Oke, tapi artinya ini bentuk akte kelahirannya agak berbeda ya Pak. Biasanya kan anak dari gitu ya. Ini nggak ada berarti ya Pak, langsung Ada, nama. jadi kosong dia, straight. Oh gitu. Jadi nama anak pertama dari kosong. Oh gitu. Oh tetap ada tulisan seperti itu. Oh. Ada tapi kosong. Tidak disebutkan nama orang tuanya. Ya, Nah tadi yang untuk kasus misalnya seperti pernikahan yang tidak tercatat secara negara itu Pak. Nah itu gimana Pak kasusnya? Ini kan mungkin untuk di kartu keluarganya hanya ibu namanya ya mungkin ya. Ada yang seperti itu. Nah mungkin apakah dia sama Pak tadi kasusnya dengan hanya nama ibu saja yang ditulis atau seperti apa, masih boleh? kalau yang sudah kita jalani ini ada beberapa juga kan, ada yang statusnya tidak tercatat, pernikahannya tidak tercatat. Karena kan beda, yang mengeluarkan buku nikah dengan akte kelahiran beda. Jadi tidak ada masalah ketika si orang tua bisa membuktikan bahwa dirinya adalah orang tuanya. Dinas Kependudukan Catatan Sipil bisa mengeluarkan kakak baru. Tetap nama orang tua sama orang tuanya ada, tapi tidak tercatat pernikahannya di situ. Oh gitu boleh ya Pak ya? Ya bisa. Oh ini yang masyarakat mungkin masih banyak belum tahu nih Pak. Karena Dinas Capil juga beda kan, mereka kan dinasnya beda, yang untuk mengeluarkan buku nikah kan beda. Jadi jadi mereka hanya menerbitkan akta kelahiran. Karena orang tuanya ada, ya tetap dicatatkan gitu. Oke baik, artinya bisa tetap kakaknya ada tadi untuk akta ya Bapak ya? Bisa. Kalau ada orang tuanya lengkap, cuman hanya status pernikahannya tidak tercatat. Iya. Nah, kan itu lebih mudah. Yang artinya yang tidak diketahui asal usulnya aja orang tuanya bisa kita buatkan. Apalagi ini ada, cuman tidak tercatat pernikahannya. Oh, oke. Tapi tadi harus ada kelengkapan secara administrasi mungkin yang tes DNA dan lain-lain itu Pak mungkin? Itu kalau yang misalnya yang kecelakaan atau tidak diketahui. Iya betul ya. Tidak diketahui orang tuanya. Iya. Oh nih pemirsa mungkin banyak hal yang semestinya ini ada jalannya semua ya Bapak ya. Tapi masyarakat mungkin selama ini berpikir stigmanya kalau misalnya pernikahannya tidak tercatat atau orang tuanya mungkin dalam tanda kutip kecelakaan tadi itu langsung aduh ini aktenya adalah akhirnya banyak juga kasus Pak anak-anak yang sampai dewasa dia belum punya akte kelahiran dan ketika mau melamar pekerjaan, sekolah itu sulit karena menikah juga sulit karena aktenya itu yang tidak ada gitu dari kecil. Nah mungkin dari Pak Firman Pak di Bengkulu Tengah sendiri untuk si Galak tadi Pak ya sistem legalitas anak itu seperti apa sih Pak di Bengkulu Tengah sejauh ini, apakah sudah tersosialisasi secara menyeluruh pada masyarakat atau seperti apa? Ya itu sudah tersosialisasi dan juga dengan stakeholder semua pihak kita gandeng ya. Pemerintah daerah juga melalui aparat sampai ke tingkatan desa. Semua kita undang dan kita launching juga waktu itu, semua kita undang berbagai stakeholder. Jadi semua sudah tersosialisasi dan sejauh ini juga memang ada 9 yang sudah kita fasilitasi melalui pendampingan hukum terbit akte lahir dan kartu identitas anak. Juga kita serahkan bersama-sama dengan pemerintah daerah pada waktu launching dan semua disaksikan semua pihak. Dan testimoni semua pihak yang menerima itu merasa sangat berterima kasih tentunya atas peran pendampingan yang kita lakukan, nyata, benar-benar nyata, bermanfaat dan sangat membantu dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Dan ini terus berjalan terus. Minimal semangat dibuatnya atau dilakukannya kegiatan ini begitu positif bagi masyarakat sehingga antusias masyarakat juga kita rasakan sangat besar. Sejak kapan Pak ini untuk si Galak sendiri dia disosialisasikan pada masyarakat? Ini sekitar bulan September barusan kemarin. Oke, sudah 1 bulan ya Bapak ya ini. Dan itu masyarakat sejauh ini tuh sudah mulai memahami ya Pak untuk si Galak ya ini ya. Apakah dia bisa diakses secara terus-menerus atau seperti apa nih Pak? Boleh, sederhana sekali, mungkin secara teknis bisa dijelaskan. Oke, silakan. Anda soal aplikasinya itu ya. Jadi si Galak itu nempel ada di web kami di Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Kalau kita tinggal searching aja, jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun menggunakan handphone, komputer atau laptop. Jadi tinggal kita klik Google kan, web
Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Nanti di halaman beranda kita scroll paling bawah, di situ ada inovasi yang ada dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Ada salah satunya Sigalak di situ. Tinggal kita klik, nanti akan ikuti saja petunjuknya untuk melengkapi formulir yang ada di situ. Oke, baik. Cukup gampang sekali, Bu. Iya, karena sekarang untuk media sosial ya Pak ya, semuanya ini sudah diberikan fasilitas sebenarnya dari Jadi sudah pemerintah. kita pangkas semua itu, jadi mereka tidak perlu datang jauh-jauh Iya. ke Capil kan, tinggal mereka masukkan data, sudah kita nanti proses. Oke, baik. Mungkin kita bahas ya lebih banyak ya Pak ya setelah ini, mungkin KKIA kita setelah ini Bapak ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama kami tentunya di Barat. Pemirsa TVRI Bengkulu, terima kasih Anda masih menjumpai kami tentunya masih di Berendo, dan tadi kita sudah membahas ya seputar dengan hak-hak anak yang ternyata ini ada banyak sekali yang perlu diperhatikan khususnya dari para orang tua ini Bapak, ketika mungkin anaknya baru lahir ternyata untuk kartu identitas anak ini semestinya sudah harus dimiliki oleh seorang anak nih Pak. Nah untuk KIA nih Pak, sejauh ini kan mungkin saya lihat teman-teman atau masyarakat juga yang anaknya baru lahir itu tidak semuanya serta-merta langsung membuat KIA. Nah sepertinya semestinya untuk KIA sendiri ini berapa sih Pak untuk usia pembuatan KIA untuk bagi seorang anak? Ya kalau untuk pembuatan atau hak daripada si anak untuk memperoleh KIA itu sebenarnya sejak dilahirkan dia sudah Sejak lahir. wajib memiliki itu. Nanti diawali dengan biasanya itu akte lahir. Karena di awal-awal itu biasanya kan ada surat keterangan dari rumah sakit. Misalnya kalau anak lahir di rumah sakit menerangkan tanggal sekian benar sudah lahir anak si A, B, C, D. Nah, itulah nanti kemudian baru bisa dibuatkan akte lahir dan kartu identitas anak. Jadi sejak dilahirkan sudah punya hak itu si anak. Sejak Bukan lahir. 2-3 tahun kemudian tidak. Iya. Cuma saja mungkin ini karena tidak tersosialisasi atau kesadaran kita juga ya kan. Merasa itu masih belum perlu amat ya. Belum perlu. Jadi ketika nanti mau masuk sekolah, nah ketika diminta oleh pihak sekolah Baru mau buat. baru sih Bu ngurus ke sana kemari. Jadi sebenarnya itu kembali kepada kesadaran, dan bisa jadi sebenarnya bukan soal ini ya. Banyak yang lahir di luar rumah sakit. Kalau di rumah sakit biasanya mereka sudah menyediakan form tersendiri untuk itu, membantu misalnya anak yang dilahirkan itu dalam penerbitan surat keterangan lahir yang diterbitkan rumah sakit. Tapi yang ini kan di luar rumah sakit, yang lahir misalnya di kampung dengan bantuan mungkin ya keluarga, dukun dan seterusnya ini kan tidak bisa ini kalau tidak dilaporkan. Betul. Kalau tidak dilaporkan, tercatat gitu ya Pak. Dilaporkan kapan melahirkannya, Dengan siapa? dengan siapa. Nah ini repotnya. Iya betul. Kalau dengan rumah sakit kita pasti tercatat. Iya, fasilitasnya Lebih sudah mudah. ada, betul. Nah itu mungkin. Iya betul. Nah tadi Pak mungkin sejalan dengan stigma masyarakat yang mengatakan KIA ini apa sih perlunya, nggak perlu amat gitu ya. Bahkan mungkin sampai SD, SMP itu mungkin tidak semuanya anak-anak sekarang sudah punya KIA Pak. Nah berbicara mengenai hal tersebut sebenarnya apa sih Pak fungsi dari KIA ini Pak? Ya itu tadi kartu identitas anak ini sebagai sama seperti semuanya ya, kita punya KTP. KTP kalau kita ya. Itu sebagai bukti bahwa identitas kita itu ya resmi, minimal oleh negara sudah terdaftar sebagai warga negara. Ya kita identitasnya lahir dari di mana dan seterusnya. Tetapi ini dalam hubungan transaksi kemanusiaan kita ini ya segala hal tidak terlepas dari kartu identitas kita itu sendiri. Ya contoh kecil saja misalnya kita bepergian ya kan, nah itu selalu akan ditanya oleh pihak-pihak terkait siapa kita. Ketika mau melakukan penerbangan kita harus menunjukkan kartu identitas. Ya sekarang juga kepada si anak itu sering ditanyain. Kita kan belum punya kartu identitas anak ya sering kita harus menunjukkan kartu keluarga yang agak lebar itu kan, repot juga bawanya itu. Salah-salah bisa hilang. Harus pengurusan lagi. Kartu identitas anak itu kan lebih mudah bagi bapak ibu yang bawa anak tentunya. Nah itu ya pengalaman setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Tapi saya pernah punya pengalaman ya, saya di satu kesempatan melakukan penerbangan dengan keluarga anak gitu ya, anak yang masih di bawah umur lah kira-kira. Jadi ketika saya tunjukkan KK fotokopi lah gitu kan,
Wah itu ternyata mungkin agak ribet, mungkin diragukan dalam artian. Ya, terpaksa cek and recheck di sana sini, butuh waktu juga beberapa menit. Ya akhirnya saya sampaikan, saya bertanggung jawab penuh atas si anak kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau hal-hal yang mencurigakan. Bila perlu saya buat pernyataan, saya siap. Saya pastikan bahwa ini anak keluarga. Oh, family ya. Ya, akhirnya dipersilakan untuk lanjut. Ya, mungkin kalau saya punya kartu identitas anak itu ya lebih mudah kan, Lebih satset. Ya, karena lebih mudah untuk melacak kan. Betul. Itu mungkin salah satu. Jadi pengalaman setiap orang mungkin berbeda-beda. Yang punya anak tentunya lah. Iya, takutnya nanti setelah mendapatkan pengalaman seperti ini baru diurus gitu ya Pak ya. Nah, kita mengantisipasi hal seperti itu, jangan sampai mungkin hal-hal yang tadi seperti yang mungkin kejadian Bapak alami mungkin baru terjadi, baru mau diurus gitu ya. Jadi kita mengantisipasi dari awal, kita membuat kartu identitas anak dari lahir nih ya. Nah, kalau dari Pak Nanda nih Pak, secara teknis untuk KIA sendiri, apakah ini sudah ada bentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, atau kan takutnya pada saat sekolah dasar nih masih banyak yang belum punya KIA Pak anak-anak? Jadi kami kemarin kan Sigalak ini kita sosialisasikan, kita menggandeng Dinas Sosial dan Catatan Sipil. Oh, Dukcapil. Memang baru bulan September, ya September lah ya mulai aktifnya. Jadi memang inovasi kita itu, yang tadi saya bilang tadi, di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang berkewajiban untuk mengatasi hak anak adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali. Jadi sudah semestinya kita semua ini ikut membantu, berpartisipasi dalam menerbitkan akta kelahiran. Nah tadi yang KIA itu sama seperti kata Pak Firman, itu semacam identitas diri anak tersebut. Nggak mungkin kita buat akta lahirnya kan juga lebar kan, sama kan kakak. Ya, betul. Jadi sejak dini dari awal itu akta lahir terbit, otomatis KIA-nya juga terbit. Oh gitu Pak? Ya, jadi KIA itu seperti KTP yang seperti kita punya KTP, anak-anak juga punya. Namanya KIA, sama bentuknya seperti KTP, semua warnanya pink dia. Gitu. Jadi itu untuk memudahkan nanti kan akses anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Gitu. Iya, karena kalau secara administrasi KIA-nya nggak ada, tadi mungkin itu kurang lengkap ya Pak ya. Secara identitas untuk anak. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri Pak, apa sih Pak mungkin kesulitan yang sering Bapak dapatkan mungkin selama ini, keluhan-keluhan masyarakat nih kalau kita berbicara tentang mengurus administrasi KIA ataupun akte kelahiran mungkin ya. Pak Nanda? Jadi kemarin yang terakhir ada kami sosialisasi di desa itu, tadi selain yang di panti asuhan yang tidak diketahui orang tuanya, ada juga yang pernikahannya tidak tercatat. Mungkin tadi kan orang tua mungkin ada yang awam atau mungkin malu atau seperti apa kan, atau juga latar belakang ekonomi. Ya kan? Jadi mereka tidak membuatkan akte kelahiran si anak. Terus kemudian mungkin jarak yang jauh, proses yang berbelit-belit. Makanya dengan Sigala itu kita mempermudah semuanya, kita pangkas itu semua. Jadi mereka cukup mengakses, nanti tinggal masukkan pemohon, nanti kita yang akan. Ada kekurangan nanti kita sampaikan di situ apa. Jadi kita akses Sigalak itu juga di usernya juga di Capil juga. Jadi mereka juga sebagai user. Oh, usernya Dukcapil ya, juga. Jadi kita hanya mengantarkan data itu melalui Sigalak, kemudian kita langsung kita teruskan ke Capil. Jadi Capil juga membuka sebagai user Sigalak juga, dia langsung terbit di situ. Oh, connect ya langsung. Langsung connect. Jadi bukan kita yang membawa ke sana, enggak. Jadi kami pun dari kantor juga. Jadi masyarakat mengajukan permohonan melalui Sigalak, kemudian kita sebagai admin, kita user, kita buka juga di aplikasi Sigalak, kita lihat sudah lengkap, baru kita teruskan ke Capil. Capil tinggal proses cetak, cepat dia. Oh iya, nah ini yang masyarakat belum banyak ketahui ya Pak ya. Mungkin prosesnya kenapa masyarakat mungkin pada akhirnya nanti ajalah urus pengurus administrasi karena takutnya ribet gitu ya ternyata. Lama mungkin. Iya, ternyata cepat ya. Ketika kita sudah di aplikasi. Baik, Bapak kita akan bahas lebih banyak lagi, tapi kita jeda kembali ya Bapak ya. Kita istirahat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Andai saja ku bisa
bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu ada di sini. Percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo dan kita masih membahas ini seputar dengan hak-hak untuk anak. Tadi ada KIA dan juga akte kelahiran ya Bapak, yang ternyata ini untuk pendampingan Kejaksaan Negeri ini mempunyai peran besar ya dalam hal ini. Nah mungkin ketika masyarakat ingin bertanya Pak seputar dengan KIA ataupun akte kelahiran itu, apakah bisa langsung mendatangi Kejari nih Pak? Ya, terima kasih. Secara konvensional boleh saja hadir langsung. Ya boleh mendatangi pihak Disduk Capil setempat juga. Tetapi ya melalui aplikasi si Galak ini tadi, ya, ini lebih membantu masyarakat, memudahkan. Sehingga dia tidak perlu lagi harus datang ke Kejari atau ke Dukcapil setempat. Tapi dia cukup kalau punya sarana handphone atau laptop, cek-cek isi-isi, sesuai dengan apa panduan nanti tinggal isi form. Dah. Jadi nanti ketika sudah berproses ya baru nanti dihubungi pihak yang bersangkutan. Nah itu jadi lebih mudah. Sebenarnya itu kita hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna. Ya, persoalan kita ya kita tetap terus sosialisasikan ini si Galak ini, khususnya di wilayah Bengkulu Tengah. Iya, tapi kalau misalnya ada yang belum begitu memahami itu boleh Pak ketika mau tanya-tanya ke boleh juga ya, silakan. Pak ya. Ada mungkin nomor kontak nanti yang tersedia di kita untuk itu boleh. Silakan saja. Iya. Intinya kita terbuka untuk umum. Nah itu mungkin yang masyarakat selama ini stigmanya Kejaksaan ini kan apa ya, dia jauh nih. Wibawa dia Pak, berwibawa, jadi masyarakat ada batas gitu, takutnya seperti itu. Nah ternyata ini terbuka untuk umum, apalagi untuk masyarakat gitu ya Bapak ya. Nah selain tadi untuk KIA ataupun akte kelahiran, apalagi Pak bentuk pendampingan bagi anak yang diberikan dari Kejaksaan? Iya, terima kasih Mbak Dila. Di tahun 2024 ini ada satu permohonan ya, yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah terkait dengan penetapan permohonan wali anak di Pengadilan Negeri Bengkulu. Jadi itu satu dan sudah berhasil kita dapatkan penetapan soal itu. Ini didasari oleh satu sosialisasi yang kita lakukan kepada pihak terkait. Sasaran kita pada waktu itu yaitu di panti-panti asuhan. Mengapa? Kita sering memahami bahwa anak yang di bawah asuhan dari panti asuhan itu seolah-olah pengasuhnya itu, pengasuh panti itu otomatis menjadi wali. Iya betul. Ini yang keliru saya katakan, keliru. Tidak bisa serta-merta mereka menetapkan diri sendiri gitu ya, sebagai wali si anak. Oke, melakukan pengurusan atas dasar kemanusiaan, it's okay. Ya kan, karena diserahkan kepada mereka ya karena banyak faktor lah. Anak yatim piatu, terlantar, mereka it's okay, mereka melakukan pengurusan, memberi makan, menafkahi dan seterusnya. Tapi dalam hubungan keperdataan, ya ini tidak serta-merta bisa menjadi wali atas anak-anak tersebut. Contoh, misalnya si anak diketahui punya harta benda, peninggalan orang tuanya. Nah ini butuh pengurusan, karena si anak ini masih di bawah umur. Dia tidak punya kemampuan secara dewasa untuk mengurus itu. Kalau dia sudah dewasa pada waktunya boleh secara hukum. Karena tidak, maka disinilah kita dorong memberikan kesadaran bagi masyarakat bagaimana supaya si anak itu ya kita ajukan untuk ditetapkan wali yang mengurusi harta bendanya misalnya. Harta benda orang tuanya misalnya begitu. Kalau memang tidak ada juga penetapan wali terhadap pendidikan si anak. Nah itu kemarin yang kita ajukan di pengadilan dan sudah bisa dikeluarkan
penetapannya. Jadi si anak sampai dia usia sekolah, wali yang ditetapkan oleh pengadilan itu diberikan kewenangan untuk menjadi wali dalam mengurus pendidikan si anak. Oh, gitu. Ya karena konsekuensi sudah diterima, maka mau tidak mau dia harus wajib untuk memastikan pendidikan si anak sampai SMA dan mungkin sampai kuliah. Nah ini kalau misalnya anak ini sebatang kara gitu Pak, dia tidak mempunyai, mungkin dia bingung juga ketika diminta keterangan dari wali, dia tidak ada wali satu orang pun. Nah itu seperti apa mungkin Pak kebijakan? Di sinilah nanti ditelusuri biasanya itu apakah ada kerabat dari orang tua si anak dulu. Ditelusuri. Kalau memang ada, nanti akan ditelusuri apakah si kerabat orang tuanya itu berkenan misalnya untuk ditetapkan sebagai wali atas si anak atau tidak. Kalau memang tidak, mungkin ya kalau anak-anak terlantar banyak dititipkan di panti asuhan kan, atau panti-panti sosial. Nah ini kan ya seperti saya jelaskan tadi, kalau pengasuh di panti itu hanya sebatas ya atas alasan kemanusiaan. Betul. Ya diberi makan, dirawat dan seterusnya. Tapi misalkan apakah pengurus panti itu punya hak untuk menyekolahkan si anak? Ini persoalan. Dia tidak terikat. Mungkin dia tidak punya dana. Gimana dia mau ngurusi si anak sekolah boro-boro? Oh gitu. Nah kalau memang ini bersedia yang bersangkutan mau mengasuh menjadi wali, misalnya mengurusi sekolahnya, kalau ditetapkan oleh pengadilan, dia wajib tunduk untuk itu. Ya kalau dia melanggar ya harus dicabut status walinya. Iya. Otomatis kalau misalnya adopsi anak, dia itu bisa langsung Nah sama jadi seperti wali begitu. ya, Mungkin ada Pak, beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum pengadilan kalau seorang mau mengadopsi si anak. Iya. Dia harus memastikan apa haknya, kewajibannya. Tidak serta-merta asal ngadopsi ya, kemudian ditelantarkan. Nggak bisa begitu. Di mana bentuk tanggung jawabnya gitu ya Pak ya. Oke betul. Nah mungkin yang selama ini masyarakat juga stigmanya ketika anak ini yatim piatu kemudian masuk ke panti asuhan. Nah ini orang tuanya, walinya adalah pengurus panti. Itu yang selama ini pikiran masyarakat. Tapi kan bisa jadi sebenarnya mungkin kerabat orang tua si anak itu ada. Tapi ya mungkin tidak mau mengurus. Kan persoalan kita banyak. Iya. Ya bisa saja karena kemampuan ekonomi kerabatnya tidak mumpuni, ya akhirnya lebih bagus serahkan ke panti. Ke panti. Kalau juga ada orang tua, kerabat orang tuanya juga boleh saja juga mengurusi, hanya sebatas mengurusi, tapi menjadi wali sebenarnya itu persoalan hukum yang harus melalui penetapan pengadilan. Nah ini yang belum tersosialisasi. Iya. Belum. Kita hanya ya mengurusi dia aja. Itu pun tidak ada jaminan. Ya, kalau tidak disekolahkan sebenarnya tidak bisa dituntut. Saya tidak punya kewajiban hukum untuk menyekolahkan si bukan wali ya. Bukan anak kandung saya. Iya. Tapi ketika pengadilan menetapkan, ya kalau memang Anda mau ditetapkan sebagai wali, menjamin pendidikan si anak, ada penetapan pengadilan untuk itu. Mengurusi harta benda peninggalan orang tuanya, ada penetapan pengadilan yang harus untuk itu. Nah, melalui kita misalnya kalau memang masyarakat memberikan kepercayaan melalui pemerintah daerah setempat, ya kita bisa melakukan pendampingan hukum untuk itu. Melalui fungsi kita tadi yaitu penegakan hukum. Jadi melakukan permohonan ke pengadilan untuk itu. Iya, baik. Nah, secara teknisnya nih Pak Nanda, Pak, seperti apa Pak mungkin untuk penetapan wali tadi peran kejaksaan ini Pak? Ya. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Firman, kita akan melakukan proses. Jadi ada permohonan dari pemohon atau dari panti asuhan. Ya. Kemudian kami akan mengajukan permohonan ke pengadilan. Oh, sebagai pemohon berarti ya Bapak ya, kejaksaan ya? Kita akan mengajukan permohonan ke pengadilan, kemudian akan berproses sampai nanti dikeluarkan penetapan untuk perwalian terhadap si pemohon tadi yang awal. Begitu. Oke, untuk syarat-syaratnya itu kira-kira apa aja Pak ketika ingin melakukan penetapan perwalian ini Pak? Jadi hanya cukup, artinya kita si pemohon ini berkemampuan artinya untuk menjadi wali si anak gitu. Jadi nanti kan mereka juga di pengadilan akan ditanya kemampuannya seperti apa begitu. Nanti yang mau menetapkan pengadilan, Pak. Oh, kalau untuk proses seperti controlling pendampingan bagi anak ini ketika dia sudah diberikan hak bagi seseorang menjadi walinya, itu apakah ada bentuk controlling lagi Pak? Mungkin jangan sampai nih ketika sudah dijadikan wali anaknya tidak tidak menjadi wali yang bertanggung jawab gitu Pak. Ya itu makanya kalau seandainya nanti kita temui seperti itu, dia sudah ditetapkan sebagai wali tapi tidak menjalankan kewajibannya, itu bisa kita cabut nanti hak walinya. Kita cabut lagi
gitu. Jadi kita cabut lagi, jangankan dari pihak lain artinya pihak panti asuhan, orang tua pun bisa kita cabut Pak. Kalau seandainya gitu, Pak? bisa, orang tua kandung bisa kita cabut walinya. Sebagai orang tua kalau dia mungkin melakukan KDRT terhadap anak. Oh gitu, Ya. wah menarik ini. Bisa itu Mbak. Jadi makanya saya bilang orang tua kandung bisa kita cabut hak perwalinya terhadap anaknya. Apalagi ini memang bukan orang tuanya. Orang tua. Kan? Oh ini menarik Pak, artinya ketika orang tua kandung saja bisa dicabut hak walinya ini terhadap seorang anak apabila mungkin ada melakukan hal-hal seperti tindak kekerasan dan lain-lain gitu Pak. Tapi mungkin untuk banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut mungkin kita bahas setelah yang satu ini ya Bapak ya. Kita jeda kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo, dan tadi kita membahas nih seputar dengan hak-hak anak yang ternyata ini ketika anak tidak mendapatkan haknya ini sebagai seorang anak atau mendapatkan tindak kekerasan dan lain-lain, atau seperti halnya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak ini kan sering terjadi nih Pak. Tadi Pak Danang mengatakan bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan wali bahkan orang tua kandungnya sendiri. Nah itu gimana sih Pak, mungkin yang selama ini masyarakat masih awam lah terhadap hal tersebut? Iya, makanya ada di kami itu ada penegakan hukum di bidang Datun Perdata Tata Usaha Negara. Itu salah satunya tadi bisa apabila ada orang tua kandung yang melakukan kejahatan atau mungkin tidak kekerasan seperti itu. Jadi kita bisa cabut hak asuhnya untuk si anak. Jadi ketika kita cabut, kita ajukan, itu mungkin ada permohonan dari mungkin ada pihak ibunya. Yeah. Kan kalau mungkin orang bapaknya melakukan kekerasan terhadap anak, kemudian si ibu melaporkan, memang sudah ada laporan juga, sudah ada mungkin ada putusan pidananya juga. Nah itu bisa kita cabut. Jadi untuk menyelamatkan si anak itu juga, ya kan. Jadi si bapak tadi tidak punya lagi kewenangan untuk terhadap anak tersebut. Tidak berurusan lagi gitu ya Pak ya. Ya, nah itu kalau misalnya dia ada laporan gitu dari pihak keluarga, mungkin dari ibu misalnya, ketika anak dia mendapatkan kekerasan seksual misalnya dari seorang ayahnya gitu Pak, apa saja mungkin yang perlu disiapkan secara syarat-syarat dari ibunya Pak? Ya sama seperti halnya kita ajukan permohonan juga ke pengadilan. Kita ajukan permohonan, mungkin nanti kan ditindaklanjuti seperti apa. Makanya panjang prosesnya Mbak. Jadi makanya biasanya yang seperti itu kan ada, tadi saya bilang tadi orang tuanya sudah mendapatkan putusan pengadilan, ya kan, terbukti dia melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Nah itu yang memudahkan, nanti kemudian kita ajukan permohonan ke pengadilan, nanti berproses. Sama seperti hal yang tadi kita untuk menentukan wali, kita juga bisa mencabut Pak. Gitu. Sejauh ini apakah pernah ada Pak untuk pencabutan kasus? Di Bengkulu Tengah belum ada Mbak, tapi kalau yang tadi perwalian sudah ada satu. Oh perwalian sudah ada. Yang untuk menetapkan status wali terhadap anak di panti asuhan sudah kita laksanakan, tapi tadi untuk mencabut belum. Oh, iya baik. Kalau dari Bengkulu Tengah sejauh ini Pak Kajari melihatnya gimana Pak untuk hak-hak anaknya Pak, sudah terpenuhi secara baik dari orang tuanya atau seperti apa? Sejauh ini memang kita belum punya data yang akurat terkait itu ya, tetapi dari banyak kasus kriminal yang terjadi ya, tidak sedikit anak-anak itu menjadi korban tindak pidana. Betul. Banyak. Tetapi yang belum ditindaklanjuti itu kan bagaimana kemudian nasib si anak. Ya kan sebagai korban tindak pidana. Ada sebagai korban tindak pidana orang tua kandung. Ada juga korban kejahatan pihak lain. Yeah. Persoalannya ketika dia merupakan korban tindak pidana dari orang tuanya. Nah, otomatis kan si anak ini ya kehilangan hak asuh dari orang tua. Karena mungkin orang tuanya di penjara. Ada yang dua-duanya di penjara. Oh iya. Ada juga yang salah satunya. Nah, ini kemudian kan problem sosial. Betul. Yang menurut hemat saya itu harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Betul. Jadi kita telah berdiskusi panjang soal ini, dan kami pada kesempatan ini juga menyampaikan bagaimana sinerginya pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ya, PJ Bupati beserta
dinas terkait, dinas di Dukcapil dan dinas sosial mendukung setiap upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, terkait dengan misalnya anak korban kekerasan orang tua tadi misalnya kan tindak pidana, kita panjang lebar mendiskusikan harusnya di sini negara punya program untuk menyelamatkan si anak. Iya, betul. Si anak harus diselamatkan. Betul. Karena dia sudah sementara orang tuanya ya dalam proses hukum. Dan kalaupun mohon maaf misalnya orang tuanya keluar dari penjara, ya ini bisa saja si anak ini juga tidak akan mendapat pengurusan. Pasti itu juga karena si anak ini akhirnya orang tuanya di proses hukum kan, asumsinya begitu. Maka negara harus menyelamatkan si anak, minimal sekolahnya tidak putus, harus dipastikan dia tetap sekolah. Apakah disekolahkan di apa? Ya mungkin beasiswa ditanggung oleh negara, silakan. Di luar daripada itu dipastikan kehidupan sehari-harinya dan rasa aman yang dimilikinya. Dia pasti akan punya rasa traumatis. Betul. Dia harus dipastikan keamanannya meskipun dia tidak lagi berada di bawah asuhan orang tua kandungnya. Iya, betul. Jadi negara sudah hadir. Memang di Bengkulu Tengah sejauh ini belum ada panti asuhan yang memang di bawah naungan pemerintah ya. Mungkin kalau ada itu ya lebih mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan pemerintah juga bisa bersinergi dengan ya lembaga-lembaga lain di luar yang memang konsen terhadap perhatian terhadap anak. Iya, benar. Karena untuk anak yang mendapatkan tindak kekerasan itu ada traumanya gitu ya Pak ya, yang lama, dan yang dikhawatirkan tadi ketika dia tidak mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan, takutnya putus sekolah karena orang tua tidak ada lagi yang ngurusi, ya sekolah tidak lanjut. Betul. Ya ini juga tidak boleh. Negara harus hadir ini. Ya, baik, mungkin terakhir Pak Kajari mungkin memberikan harapan Pak ke depannya untuk masyarakat, khususnya ini untuk para orang tua lah ya Pak ya, ataupun untuk para wali. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Bengkulu Tengah yang kami kasihi dan kami cintai. Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di dalam melakukan pendampingan hukum untuk penerbitan administrasi kependudukan si anak. Kami menghimbau kepada masyarakat kiranya memanfaatkan layanan ini secara langsung atau juga melalui aplikasi Sigala yang telah kita sampaikan di awal acara tadi, lebih mudah untuk mengaksesnya. Dan ini penting bagi kita untuk membangun kesadaran bersama bagaimana administrasi kependudukan ya, baik akte lahir maupun kartu identitas anak ini penting bagi si anak untuk kedepannya. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Bengkulu Tengah yang telah bersinergi dan mendukung setiap program-program pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Semoga kedepannya ini bisa lebih ditingkatkan lagi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat Bengkulu Tengah. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Firman dan juga Pak Nanda, dan juga pemirsa. Tentunya ini berkaitan dengan peran dan juga hak-hak bagi anak. Kita membutuhkan banyak sekali peran dari beberapa pihak, sinergitas antara pemerintah, masyarakat ataupun dari para wali ya Bapak ya, untuk memberikan hak-hak yang serta-merta untuk anak ini harus selalu dipenuhi. Tentunya kita berharap setelah ini masyarakat dan juga pemerintah dapat bersinergi dengan baik, memberikan program-program yang memberikan kemudahan bagi anak, karena sekarang kita sudah punya Sigala. Harapannya setelah ini masyarakat lebih mudah dalam mengakses dan memberikan identitas bagi seorang anak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Kejari Bengkulu Tengah sukses selalu dan programnya dapat berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Terima kasih Pak Pemirsa, dan sekian dialog kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.